Ada yang tertarik buat investasi tapi masih bingung? Di konten ini saya akan bahas investasi yang cocok untuk pemula, yaitu reksadana. Halo, Haryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing atau bisnis yang tujuannya tentu aja supaya bisa bebas finansial. Kali ini saya akan bahas seputar reksadana. Bicara tentang investasi, mungkin yang terbayang adalah hal-hal yang rumit dan cuma orang tertentu aja yang ngerti. Bahkan ada yang menganggap bahwa orang yang investasi hanyalah orang-orang kaya saja. Padahal untuk berinvestasi itu nggak harus orang kaya. Kalau dulu mungkin pendapat ini ada benarnya ya. Untuk bisa investasi saham aja kamu harus deposit minimal 5 juta rupiah agar kamu bisa menjadi nasabah di suatu broker. Sekarang ini sudah berbeda. Melalui berbagai aturan dan perkembangan teknologi, maka untuk berinvestasi tidak diperlukan modal yang besar. Kamu bisa memulainya dengan uang 100.000 rupiah aja. Tapi memang untuk berinvestasi memerlukan pengetahuan khusus tentang investasi. Bukan berarti kamu harus kuliah dulu dan ngambil jurusan tentang investasi untuk bisa berinvestasi. Hanya saja kamu perlu sedikit usaha untuk mempelajarinya. Misalnya investasi saham, kamu itu perlu mempelajari tentang chart, laporan keuangan, serta mengamati kondisi ekonomi dunia. Atau jika kamu ingin investasi properti, minimal kamu perlu mengetahui harga properti, faktor-faktor yang mempengaruhi harga properti, peluang-peluang dalam bisnis properti, dan sebagainya. Tapi buat kamu yang nggak mau repot, kamu cukup menyerahkan modal investasi kamu itu untuk dikelola oleh orang lain yang memang lebih berpengalaman dan lebih memahami tentang investasi. Hal yang harus diperhatikan adalah orang lain itu haruslah terdaftar dan berizin OJK. Karena kalau enggak, ya resiko kamu tertipu tuh tinggi. Kebanyakan orang yang terjebak investasi bodong adalah mereka yang berinvestasi pada orang atau pihak-pihak yang memang tidak terdaftar di OJK. Nah, salah satu instrumen investasi yang cocok untuk kamu yang belum terlalu memahami seputar investasi adalah reksadana. Instrumen ini memungkinkan kamu berinvestasi tanpa repot. Karena uang yang akan kamu investasikan itu dikelola oleh manajer investasi yang pastinya punya pengalaman dan pengetahuan tentang investasi serta terdaftar di OJK. Pengetahuan yang harus kamu miliki jika ingin berinvestasi di reksadana itu nggak harus sebanyak pengetahuan yang dibutuhkan ketika kamu berinvestasi di saham. Nah, pembagian jenis reksadana umumnya didasarkan pada komposisi instrumen investasi yang ada pada reksadana. Sehingga hal ini juga mempengaruhi profil risiko investornya. Seorang investor pada dasarnya bisa dibagi menjadi 3 profil risiko, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Sederhananya, profil risiko ini bisa dikatakan sebagai tingkatan dari keberanian seseorang dalam berinvestasi. Jika kamu termasuk orang yang berani mengambil risiko, maka bisa dikatakan profil risiko kamu adalah agresif. Begitu pula sebaliknya. Ketika kamu tidak terlalu berani mengambil risiko, itu berarti profil risiko kamu adalah konservatif. Sedangkan untuk pembagiannya, pada dasarnya reksadana itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang merupakan reksadana dengan potensi return dan resiko yang terendah. Komposisi pada reksadana ini fokusnya adalah pada instrumen hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Reksadana ini cocok buat kamu yang masih baru belajar atau orang yang masih takut untuk berinvestasi, tapi pengen investasi. Dan bisa dikatakan reksadana jenis ini tuh cocok
buat kamu yang profil risikonya konservatif. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap merupakan reksadana dengan potensi return dan resiko yang lebih besar daripada pasar uang. Komposisi pada reksadana ini fokusnya adalah instrumen hutang yang sifatnya jangka panjang, yaitu lebih dari setahun. Meskipun resikonya lebih besar daripada reksadana pasar uang, tetapi reksadana ini relatif aman kok. Sehingga cocok untuk kamu yang profil resikonya konservatif dan juga moderat. Yang ketiga adalah reksadana saham. Reksadana saham merupakan reksadana dengan potensi return dan resiko yang paling besar dari semua jenis reksadana. Komposisi investasi yang ada dalam reksadana ini ya tentu aja adalah saham. Itulah mengapa potensi return dan resikonya itu paling besar. Dan orang yang cocok untuk masuk ke reksadana jenis ini adalah orang-orang yang berprofil agresif. Yang keempat adalah reksadana campuran. Reksadana campuran merupakan reksadana yang komposisinya merupakan campuran antara saham dan obligasi, sehingga potensi return dan risikonya bisa dikatakan ada di posisi tengah-tengah. Dan yang paling cocok untuk mengambil reksadana jenis ini adalah orang-orang yang memang berprofil risiko moderat. Sebenarnya masih ada satu lagi jenis reksadana, yaitu reksadana indeks. Cara kerja reksadana ini sedikit berbeda dengan reksadana lainnya. Jika reksadana lainnya, manajer investasi itu harus secara aktif memilih komposisi portofolio. Maka reksadana indeks bedanya adalah tidak dikelola secara aktif seperti itu. Karena komposisi reksadana indeks hanya mengacu pada indeks acuannya aja. Reksadana indeks ini fokus komposisinya pada saham, karena umumnya komposisinya mengacu pada indeks saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan reksadana indeks ini memiliki kelebihan berupa biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan reksadana lainnya, karena sifat pengelolaannya yang bersifat pasif. Lalu bagaimana cara memilih reksadana yang tepat? Salah satu caranya adalah dengan mengacu pada profil resiko kamu. Jika profil resiko kamu adalah konservatif, kamu bisa memilih reksadana pasar uang. Jika profil resiko kamu moderat, maka kamu bisa memilih reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran. Sedangkan jika profil resiko kamu agresif, kamu bisa memilih reksadana campuran dan saham. Itulah sedikit sharing saya tentang reksadana. Investasi reksadana ini tepat untuk kamu yang nggak mau repot investasi, karena nggak perlu melakukan analisa yang terlalu mendalam. Dan dengan memilih reksadana sebagai investasi, bisa diibaratkan kamu punya asisten dalam mengelola portofolio investasi kamu. Hal yang harus kamu pahami adalah meskipun reksadana itu cocok untuk pemula, namun tetap saja memiliki potensi resikonya sendiri. Kamu tetap harus menganalisa reksadana yang akan kamu pilih, meskipun tidak perlu melakukan analisa yang terlalu dalam. Oke, sampai di sini pembahasan tentang reksadana. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.